Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Bunang Haris Wahyudi Ridwan. Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Bunang dalam rangka program inovasi desa yang sedang berjalan ini, ada beberapa yang akan kami sampaikan sebagai wujud sebuah inovasi yang ada di Kecamatan Bunang. Di Desa Weding itu ada yang disebut dengan Mina Kebun. Itu juga sebuah sarana untuk meningkatkan PAD desa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, di mana di sana dilaksanakan kegiatan perkebunan yang bergabung dengan perikanan. Untuk kebunnya kebun jambu, dan dari kegiatan tersebut ada limbah kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk pupuk cair, sehingga selain mina kebun itu menghasilkan jambu untuk bisa dijual, ikan yang bisa dipanen, juga dari limbah perkebunan tersebut bisa dijadikan sebagai pupuk. Ini ada yang unik Pak dari Mina Kebun Panjenengan, bahwa tadi saya sudah lihat sangat luar biasa terkait masalah pembuatan pupuk cair yang sangat istimewa sekali dengan memanfaatkan busukan-busukan dari daun dan itu tekniknya bagaimana Pak kira-kira? Iya, terima kasih. Memang ini kita untuk perawatannya kita kolaborasi antara kimia dan organik. Kalau organik kita manfaatkan dari limbah-limbah jambu ketika kita panen ada yang busuk, kita manfaatkan, kita olah fermentasi menjadi pupuk organik. Nanti tetap kita ada bahan organik lainnya seperti kukus jambu yang merah itu kan untuk ZPT, zat untuk tumbuh, itu juga kita masukkan dalam itu untuk meringankan ongkos kita untuk perawatan. Awal mula ide dari sendiri atau dari pihak lain yang istilahnya memberikan pembelajaran? Ya, kita sering sharing kepada teman-teman yang lebih tahu tentang perkebunan. Terkait langkah-langkah pelaksanaan pembentukan beberapa kali kemudian penyemprotan, kemudian istilahnya kalau di dalam jambu itu kan ada pembuangan semai-semai. Nah, langkah-langkah bagaimana? Ya, itu untuk pemupukan biasanya kita lakukan itu di awal musim hujan. Nah, begitu musim hujan sudah masuk kita mulai pemupukan. Tapi untuk penyemprotan itu kita lakukan seminggu sekali. Terus untuk penjarangan memang kita harus itu biar sinar matahari bisa masuk, udara juga bisa masuk, kita memang harus membuang ranting-ranting yang tidak berfungsi. Jadi istilah dalam bahasa perkebunan itu penjarangan. Penjarangan itu adalah pembuangan semai-semai yang sekiranya nanti menutupi akses matahari berarti ya? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TPID Karangawen. Di sini saya bersama dengan Pak Camat Karangawen, yaitu Bapak Sugeng. Di sini saya mau minta tanggapan dari Pak Sugeng mengenai adanya TPID di Kecamatan Karangawen ini. Nggih,
Jadi saya nama Dr. Andes Sugeng Pujono MSc. Saya didaulat menjadi camat di Karangawen itu sebelumnya sebagaimana pejabat-pejabat yang lain itu juga mengenai pemindahan, mengenai ini adalah merupakan yang sudah alami untuk ini. Dan itu saya perkenalkan saya jadi camat Karangawen dalam 1 bulan ini. Untuk tanggapan Bapak mengenai adanya TPID ini sendiri bagaimana Pak? Jadi terus terang saja saya termasuk orang pemerhati terhadap perubahan, inovasi maupun realisasi dari suatu program kegiatan. Mungkin tidak begitu teoritis, namun kami sampaikan bahwa munculnya TPID ini itu kan kaitannya dengan tuntutan adanya perubahan, terutama adalah peningkatan pelayanan publik di masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan perubahan dalam rangka peningkatan pelayanan itu jelas dibutuhkan suatu perubahan pelayanan, di dalamnya sekaligus adalah inovasi-inovasi yang bisa ditelurkan dalam rangka menciptakan rasa aman, efektif, efisien terhadap pelayanan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Berkaitan dengan itu, jelas dibutuhkan suatu tim-tim khusus yang merupakan fokus daripada kegiatan itu bisa dilakukan, terutama masalah inovasi-inovasi apa yang bisa dimunculkan di tiap-tiap desa dalam hal ini atau lembaga-lembaga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan tadi. Saya menganggap kehadiran TPID itulah merupakan salah satu terobosan di kegiatan yang pada tahun 2019 ini adalah menyangkut tentang isu yang sangat lumayan strategis berupa pelayanan dasar dan urusan wajib, yaitu masalah kesehatan, khususnya adalah masalah stunting yang merupakan isu nasional. Ini tidak akan terjadi apabila masalah pelayanan dasar ini betul-betul masing-masing yang terkait fokus untuk menyelesaikan permasalahan mendasar ini. Namun ternyata sampai hari ini kasus seperti itu masih ada dan jumlahnya cukup signifikan, terutama di Desa Bumiharjo di Kecamatan Karangawen. Untuk itu kehadiran TPID ini sangat diperlukan sekali dalam rangka satu, menciptakan suatu hal-hal yang baru, hingga hal-hal baru itu memunculkan inovasi yang mampu menjembatani, khususnya adalah percepatan penanggulangan stunting yang akan kita lakukan. Karena ini dilakukan oleh tenaga khusus yang tergabung dalam TPID, mestinya kalau kita bicara tentang tenaga khusus, anggaran khusus, dan pekerjaan khusus, mestinya diharapkan kehadiran TPID adalah mampu menyelesaikan masalah dasar dan mampu menciptakan koordinasi di bawah inovasi yang akan diciptakan. Nah, untuk tanggapan dari Pak Sugeng mengenai desa-desa yang telah di-capturing apa saja ya Pak? Jadi bentuk aplikasi atau bentuk real daripada tim TPID ini bagaimana mampu menciptakan capturing yang ada di desa-desa yang menjadi objek binaan di wilayahnya. Ini ada beberapa inovasi capturing yang sudah dihantir atau bisa diciptakan di tahun 2018 ini dan mungkin tahun 2000 ditindaklanjuti di tahun 2019 ini. Capturing bagi saya adalah merupakan bentuk real, wujud real daripada apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, capturing ini harus merupakan bentuk daripada lembaga real yang berkelanjutan. Oleh karena itu, saya minta capturing ini adalah mutlak diperlukan, di samping itu adalah bersifat kelanjutan. Kalau toh TPID ini hanya menciptakan barangkali rumah daripada capturing ini, namun aplikasi dan implikasi kedepannya yang berkelanjutan ini harus disengkuyung oleh lembaga-lembaga, oleh masyarakat atau desa-desa yang
yang ada. Hingga capturing ke depan adalah bisa kita ciptakan, berkelanjutan dan real bisa menyelesaikan masalah-masalah baik inovasinya, kenyamanan, efektif maupun bentuk daripada sebagai pelaksanaan pelayanan dasar berupa kesehatan terutama untuk 2019 ini bisa kita wujudkan secara nyata. Untuk tanggapan Bapak atau pesan Bapak mengenai desa-desa yang belum memiliki inovasi atau yang belum di-capturing apa saja? Saya menyadari bahwa inovasi yang munculnya adalah terwujudnya capturing ini tidak serta-merta bisa diciptakan oleh lembaga maupun desa. Karena saya menyadari betul bahwa di desa tersebut masih menyisakan permasalahan-permasalahan dasar yang ada di wilayah masing-masing, baik tentang kekayaan atau tertuang dalam APBD desa itu juga mungkin begitu minimnya. Yang kedua, harmonisasi hubungan kelembagaan antara satu juga tidak semuanya kondusif. Dan yang ketiga, masalah pelaksanaan wilayah dasar itu juga masih membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Yang seperti ini saya kira akan memberikan suatu pengurangan fokus terhadap terciptanya capturing dan inovasi yang ada di wilayah desa-desa tersebut. Oleh karena itu strategi saya adalah desa-desa yang sudah muncul di atas masalah dasar wajib ada capturing dan inovasi. Karena memang tuntutan masyarakat adalah itu yang ditunggu. Selanjutnya bagi desa-desa yang masih mengalami permasalahan dasar yang ada di wilayahnya itu kami kemas sedemikian rupa hingga jarak yang tidak terlalu lama, mungkin dalam 2019 ini akan kami selesaikan masalah dasar itu dan kami harapkan 2020 semua 12 desa akan muncul capturing dan inovasi yang dimunculkan dengan kemandirian yang bisa tercipta di wilayah atau desa masing-masing. Sekian wawancara saya dengan Pak Camat Karangwen yaitu Bapak Sugeng. Terima kasih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.